Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu fungsi komposisi yang melibatkan fungsi inverse. Jadi fungsi komposisi ini kita libatkan ada juga namanya fungsi inverse. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana untuk menyelesaikannya atau bagaimana untuk fungsi komposisi ini yang melibatkan fungsi inverse. Yang pertama adalah tentukan fungsi komposisinya terlebih dahulu. Jadi, yang fungsi komposisi ini kita harus selesaikan terlebih dahulu, kemudian masukkan nilai variabel ke dalam fungsi komposisi. Ya. Setelah dapat fungsi komposisinya terlebih dahulu, kemudian masukkan nilai variabelnya. Nilai variabelnya berapa nanti setelah kita peroleh. Kita masukkan ke fungsi komposisinya. Atau dengan memasukkan nilai variabelnya ke dalam fungsi secara berurutan. Sesuai dengan permintaan soal yang tertera. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4. Kemudian untuk gx sama dengan 5 dikurang 2x. Kemudian tentukan yang pertama itu adalah f bundaran g x, yang kedua g bundaran fx, yang ketiga f bundaran g 3, g bundaran f min 2. Kemudian untuk soal yang kelima, g bundaran f inverse x, 6 f inverse bundaran gx, g bundaran f inverse 1, f inverse bundaran g inverse 4. Jadi dari soal ini kita diminta untuk menentukan 1, 2, ada 8 soal. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan mencari yaitu adalah f bundaran gx. Nah, untuk yang pertama tadi adalah yang nomor 1, f bundaran gx. Ya. Maka ini nih fungsi komposisi, maka sama dengan berarti gx di dalam x. Ya, berarti di sini f gx. Nah, seperti ini ya selesaikannya. Terus sama dengan f. Nah, gx-nya berapa? Gx-nya adalah tadi 5 dikurang 2x. Dari mana ini? Dari soalnya. Kemudian setelah itu sama dengan f gx. Fx tadi berapa? Fx itu adalah 3x, atau kita buat di sini supaya lebih ingat ya. Ini untuk fx tadi, fx sama dengan 3x ditambah 4, gx sama dengan 5 dikurang 2x. Ini dari soal, ini soalnya. Nah, tadi ini f bundaran gx sama dengan f gx ya. Gx-nya kita sudah tukar 5 dikurang 2x. Kemudian f berapa? Fx ini 3x tambah 4. Maka 3x-nya ditukar menjadi 5 dikurang 2x. 5 kurang 2x. Terus ditambah dengan 4 yang ini.
Setelah seperti ini, maka sama dengan 3 kali 5 adalah 15, dikurang 3 kali 2 adalah 6x, ditambah 4. Maka ini kita selesaikan. 15, ini ada 4, 15 ditambah 4 adalah 19, dikurang 6x. Maka untuk F bundaran GX adalah 19 dikurang 6x. Mudah kan? Nah, ini untuk F bundaran GX. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu G bundaran Fx. Ya. Sama dengan maka G Fx, ya. Berarti Fx di dalam G, ya, gitu. Sama dengan G, ini bukan 9 huruf G. Fx-nya berapa? Fx adalah 3x ditambah 4. Nah, gitu. Maka sama dengan G-nya berapa? G lagi. Gx adalah 5 dikurang 2x. 5 dikurang 2x ini digantikan dengan 3x ditambah 4. Maka sama dengan 5 dikurang 2 kali 3x adalah 6x. 2 dikali 4 adalah min 8. Kurang 8. 2 kali 4 adalah 8. Minnya ini karena kurang, ya. Maka di sini ada 5, di sini ada 8 yang tidak pakai variabel, maka kita kumpulkan. Maka di sini G bundaran Fx, ya, sambungannya sama dengan di sini, ya. Sama dengan 5 dikurang 8 adalah min 3, ya. Min 3 dikurang 6x. Maka G bundaran Fx sama dengan min 3 dikurang 6x. Mudah kan? Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Kita jawab lagi soal yang ketiga. Soal yang ketiga tadi adalah F bundaran Gx, ya, F bundaran Gx sama dengan 3. F bundaran G3, ya, sama dengan ini yang dicari. Terus tadi kita sudah ketemu F bundaran G X itu sama dengan, ya, yang F bundaran G X itu sama dengan 19 dikurang 6x. Nah, dari mana 19 kurang 6x ini? Dari jawaban nomor 1. Ini dari soal nomor 1. Ya, sebelumnya, ya. Yang ini. Ya. Terus kita akan selesaikan. Lanjut sama dengan, maka kita gantikan F bundaran G3 sama dengan 19 dikurang 6 dikali 3. Sama dengan 19 dikurang 6 kali 3, 18. Maka F bundaran G3 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita lanjut lagi jawab nomor 4. Nomor 4 adalah G bundaran F, G bundaran X, G bundaran F sama min 2, ya. F min 2 sama dengan titik-titik. Sama halnya dengan nomor 3, maka di sini G bundaran Fx, ya, ini Fx. Fx tadi kita ketemunya adalah min 3 dikurang 6x.
Balik lagi, ini dari mana? Dari soal yang nomor 2. Yang ini. Min 3 dikurang 6x, nomor 2. Maka kita selesaikan. Maka di sini sama dengan min 3 dikurang 6 dikali min 2. Berarti di sini G bundaran F min 2. Maka ini sama dengan min 3. 6 dikali min 2 adalah min 12. Min positif. Maka 12. Min 3 ditambah 12 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 9. Gitu. Mudah kan? Nomor 3 adalah 1, nomor 4 adalah 9. Nah, kita lanjut lagi untuk menjawab soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu pertanyaannya G bundaran F inverse X. Nah, ini yang disebut dengan fungsi komposisi melibatkan fungsi inverse. Nah, di sini nomor 5 mulainya. Nah, kita tentunya untuk mendapatkan G bundaran F inverse X, maka kita harus cari terlebih dulu adalah F inverse X. Ya, untuk memasukkan. Karena permintaannya adalah F inverse X. Maka untuk mencari F inverse, kita masih ingat atau masih di soalnya tadi untuk Fx, sini aja ya. Fx ini dari soal, ingat ini dari soal. Fx tadi itu sama dengan 3x ditambah 4 dari soal. Maka di sini kita mencari Fx terlebih dahulu. Maka di sini Fx sama dengan Y. Nah, berarti ini kita misalkan, kita misalkan Fx sama dengan Y, maka Fx sama dengan 3x ditambah 4, maka Y, gantikan Y, 3x ditambah 4. Y sama dengan 3x ditambah 4. Seterusnya, maka ini sama saja dengan 3x ditambah 4 sama dengan Y. Sama ya. Terus 3x sama dengan Y dikurang 4. Pindah ruas, kiri, pindah ke kanan. Maka X saja sama dengan Y dikurang 4 per 3. Ini adalah X-nya. Maka F inverse X, maka F inverse X tinggal gantikan Y dengan X. Maka X dikurang 4 per 3. Ini untuk F inverse X. Ingat ya, X dikurang 4 dibagi 3 atau per 3. Nah, baru bisa kita masukkan ke G bundaran F inverse X ya. Baru bisa kita masukkan ke sini. Maka kita lanjut. Menjadi baru kita masukkan dengan soalnya tadi adalah G bundaran F inverse X sama dengan, berarti
F inverse di dalam G ya. Berarti sini G F inverse X. Ya, ini masih soal yang kelima. Maka di sini sama dengan G F inverse X tadi berapa ya? Yang kita peroleh adalah X dikurang 4, X dikurang 4 per 3. X dikurang 4 per 3. Selanjutnya, ya ini. Maka ini sama dengan yang G. G masih ingat adalah GX itu 5 dikurang. Untuk GX sama dengan, dari ini soal 5 dikurang 2X. Ini soalnya. Maka GX-nya di sini 5 dikurang 2X-nya gantikan ini. X dikurang 4 per 3. Selanjutnya 5 dikurang 2 dikalikan X kurang 4 per 3. Maka kita kalikan saja. Ya, kita kalikan saja. Yaitu, ya kalikan saja, yaitu 5 dikurang 2 kali X adalah 2X. 2 dikali 4 adalah 8, tambah 8. Karena di sini negatif ya. Per 3. Ya, per 3. Maka 5 dikurang 2X tambah 8 per 3. Maka kalau sudah seperti ini, kita tentunya gunakan perkalian silang. Ya, perkalian silang untuk memperoleh nilai, untuk memperoleh hasilnya. Maka 5 dikali 3 adalah 15. Ya. Terus dikurang, ini ada 1, 2X ditambah 8 per 3. Ya. Dari mana 15? 5 dikali 3 ini kali silang. Ya. Nanti untuk cara pengalian silang, nanti kami letakkan caranya di link deskripsi, nanti bagaimana cara untuk perkalian silang. Nah, kalau sudah seperti ini, maka 15 ini ada 8, sudah bisa, berarti 15 tambah 8 adalah 23. Maka di sini sama dengan 23 kurang 2X per 3. Ya, berarti G inverse G bundaran inverse X adalah 2X dikurang 23 dikurang 2X per 3. Inilah hasil untuk G bundaran F inverse X. Ya. Nah, sampai di sini. Mudah kan? Ini nomor 5. Selanjutnya untuk soal yang ke-6, ya, soal yang ke-6 nomor 6, yaitu adalah F inverse. Nah, F inverse bundaran G X sama dengan titik. Nah, sekarang soalnya adalah inverse, kebalikan lagi. Yang tadi G inverse, sekarang F inverse. Nah, caranya sama. Tentunya untuk mendapatkan F inverse, ya, F inverse, maka F inverse-nya tadi sudah ketemu ya. F inverse-nya sudah ketemu. Berarti di sini langsung saja F inverse bundaran GX sama dengan F inverse bukan bundaran lagi, sudah dimasukkan ya. Maka GX. Nah, maka di sini sama dengan F inverse GX-nya berapa? GX dikurang 2X.
5 dikurang 2X. Maka F inverse-nya berapa? F inverse tadi adalah X dikurang ini. F inverse X dikurang 4 per 3. Ya. F inverse-nya sama dengan F. Langsung ya. Langsung. X kurang 4 per 3. Berarti X yang ini kita gantikan dengan 5 kurang 2X. 5 dikurang 2X. Ini yang X dikurang 4. Yang ini. Per 3. Per 3 ya. Sama dengan ini ada 5, ini ada 4. 5 dikurang 4 adalah 1. 1 dikurang 2X per 3. Dari mana 4? Dari soal. 3 juga dari soal. 5 dikurang 4 makanya 1. Berarti F inverse bundaran GX adalah F inverse bundaran GX sama dengan 1 dikurang 2X per 3. Kalau seperti ini, bisakah disederhanakan? Tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Ini sudah sederhana. Karena tidak bisa semua untuk habis dibagi. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi soal yang ke-7. Soal yang ke-7 adalah yang ke-7 tadi adalah G bundaran F inverse 1 sama dengan G bundaran F inverse. G F inverse tadi sudah ada. Berapa G? G bundaran F inverse sama dengan 23 dikurang 2X per 3. Ya. 23 kurang 2X per 3. Maka di sini ya G bundaran F inverse X sama dengan 23 dikurang berapa tadi? 23 kurang 2X per 3. 23 kurang 2X per 3. 23 kurang 2X per 3. Ini yang F inverse X. Maka kalau 1 tinggal gantikan saja dengan angka 1. Maka di sini 23 dikurang 2. X-nya adalah 1 per 3. Maka sama dengan 23 dikurang 2. 2 kali 1 adalah 2 per 3. Maka sama dengan 23 dikurang 2 adalah 21 per 3. Maka 21 dibagi 3 adalah 7. Itulah G bundaran F inverse X-nya adalah 7. Mudah kan? Nah, itu dia untuk G bundaran F inverse X. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang ke-8. Yang ke-8 adalah F inverse bundaran G inverse X sama dengan, nah ini yang dicari. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini kita harus tahu dulu berapa G inverse. Karena kalau F inverse sudah ketemu, sekarang G inverse. Maka kita ulang lagi, ini soalnya adalah untuk GX, ini soal, atau di sini saja supaya lebih ditulis. Ini soalnya adalah GX sama dengan 5 dikurang 2X. Ini soal ya. Nah,
Maka kita cari dulu kalau F inverse sudah, G inverse yang belum. Maka di sini kita cari dulu G inverse. G inverse X. Nah, sama dengan titik-titik, gitu ya. Nah, maka di sini caranya misalkan. Nah, ini misalkan seperti yang tadi. Misalkan Gx sama dengan Y. Maka di sini Gx-nya maka Y sama dengan 5 dikurang 2X, ya. Terus setelah seperti ini pindah ruas, ya, pindah ruas. Di sini adalah min 2X. Nah, berarti pindah ke kiri menjadi 2X, jadi positif ya. Sama dengan ini 5. Tetap Y sebelah kiri positif, pindah kanan menjadi negatif. Nah, ini. Maka X sama dengan 5, ya. 5 dikurang Y per 2, yang ini. Maka G inverse X sama dengan, gantikan Y dengan X, maka 5 dikurang X per 2. Ini adalah G inverse X-nya. Nah, bagaimana hasil untuk F inverse bundaran G inverse X? Maka karena ini setelah ketemu, G inverse-nya ketemu, F inverse-nya juga sudah ada tadi, maka bisa kita cari yang F inverse bundaran G inverse X, ya. Maka di sini sama dengan, sudah bisa kita buat adalah F inverse bundaran G inverse X, ya, sama dengan F inverse G inverse X, ya. Gini. Berarti kita memasukkan G inverse ke dalam F inverse. Maka sama dengan F inverse G inverse barusan tadi berapa? G inverse 5, G inverse 5 dikurang X per 2, ya. 5 dikurang X per 2. Ini dia. Selanjutnya F inverse, ya. F inverse tadi kita lihat lagi kembali ke belakang. F inverse. Mana F inverse? Nih. F inverse adalah X dikurang 4 per 3. Maka di sini F kurang 4 per 3. Di sini aja ya. F inverse X dikurang 4 per 3. Ini dari yang sebelumnya, ya. Maka F inverse-nya X ini, ya, X ini kita gantikan dengan 5 dikurang X per 2. 5 dikurang X per 2. Yang ini menggantikan X, ya. Dikurang 4. Kurang 4 dari sini per 3. Nah, gitu dia. 5 dikurang X per 2. X digantikan dengan ini. Maka selanjutnya setelah seperti ini sama dengan, berarti ini 5 dikurang 4 per 2 kita kali silang. Berarti ini sama dengan 5 dikurang X, ya, dikurang dengan 2 dikali 4 adalah 8. Perkalian silang per 2. Yang ini 2 kali 1, ya. Per lagi per, ini kok nggak lurus ya, dikasih penggaris, ya.
Nah, sama dengan, nah di sini dia. Berarti 5 dikurang X dikurang 8 per 2. Ini ada 5, di sini ada 8. Berarti ini bisa 5 dikurang 8 adalah min 3. Maka di sini, min 3 dikurang X per 2. Kok nggak lurus ya? Per 2 per 3. Nah, sama dengannya di sini. Maka min 3 dikurang X per 2 dibagi dengan 3. Ini kan sama halnya dengan min 3 kurang X per 2 dikali dengan 1 per 3. Dari mana 1 per 3? Bilangan kedua dibalikkan. Yang ini. Ya. Dari mana yang ini? Yang dari X dikurang min 3 kurang X per 2 dikalikan 1 per 2. Cara mengalihkan bilangan pecahan, maka bilangan kedua dibalikkan. Ini kan 3 per 1 dibalikan 1 per 3. Gitu. Sama dengan min 3 dikurang X dikali 1 tetap ini. Terus di bawah 2 kali 3 adalah 6. Min 3 dikurang X per 6. Maka inilah untuk nilai dari F inverse bundaran G inverse X. Ya, ini. Sedangkan pertanyaannya adalah 4. Ya. F inverse bundaran G inverse 4. Nah, tinggal gantikan saja dengan angka 4. Berarti min 3 dikurang 4 per 6. Maka sama dengan min 3 dikurang min 4 adalah min 7 per 6. Inilah untuk F inverse bundaran G inverse 4 sama dengan min 7 per 6. Nah, mudah kan? Nah, ini mudah dan gampang. Kalau kita ikuti alurnya secara beruntun ya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau masih ragu dan bingung, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.